Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi gambar teknik bersama saya pengampu Lutfi Syafirullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggambar sebuah objek seperti ini. Tentunya untuk menggambar objek ini dibutuhkan sedikit ketelitian dan fokus, dan tentunya kita memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi selama kita teliti dan ukurannya tepat, gambar ini tentu akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan, ya. Nah, di sini kita akan saya akan mulai menggambar dari sisi sebelah kiri. Di sini ada titik, ya. Titik ini memiliki ukuran 55 unit, ya. Dan kalau kita ingin menghitung panjang garis ini, tentunya 55 dikurangi 22 tambah 8, ya. 55 dikurangi 30 hasilnya 25, ya. Berarti saya langsung menggambar sebuah garis vertikal ukurannya 25, enter. Oke. Kemudian dilanjutkan 8 dan 22. 8 kemudian 22. Ya. Nah, kemudian di sini total panjang garis sama dengan 94,66, ya. Di sini tentu bisa kita hitung ukuran garis yang tidak diketahui, yaitu 94,66 dikurangi 36 tambah 24 ditambah 10, ya. Ini sama dengan 70. Berarti ini sama dengan 94,66 dikurangi 70, ya. Berarti 24,66, ya. 24,66, enter. Lalu 36, 24 dan 10. 36, 24 dan 10. Kemudian ini 6, 12, 12, 20. 6, 12, 12, lalu 20. Ya. Nah, di sini 6 tambah 22, saya langsung saja 28. Oke. Lalu di sini, ya, kita akan tarik garis vertikal di mana ukurannya 55 dikurangi ini, ya. 20 tambah 12 tambah 12 tambah 6. Berarti 50, ya. 50, ya. Ya, berarti 55 kurangi 50, ini tingginya 5, ya. Tingginya 5, enter. Lalu kita hubungkan dengan endpoint-nya, ya. Jika presisi, maka menghasilkan garis yang lurus. Endpoint bertemu dengan endpoint, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat lingkaran berradius 10, ya. Lingkaran dengan radius 10, tentukan titik tengahnya, ya. Kemudian kita hapus bagian yang tidak terpakai. Oke. Kemudian di sini ini adalah garis dengan panjang 8 unit, kita hapus. Lalu kita memiliki garis sepanjang 25 unit.
sama panjang ya, 2 buah garis 25 unit presisi. Ini garis 8 kita hapus, lalu kita buat garis dengan jarak 25 unit ya. Ini juga bisa kita buat garis manual atau kita gunakan perintah offset ya. Offset jaraknya 8. Nah, jika presisi maka dia akan berada pada end point ya. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan sebuah lingkaran berradius 6, di mana sebagian garisnya kita hilangkan lalu kita tempelkan di antara endpoint kedua garis ini ya. Nah, tentu kita memerlukan sebuah garis bantu. Yang pertama untuk meletakkan titik tengah lingkaran, lalu untuk memotong sebagian lingkaran berradius 6 ya. Nah, saya akan offset terlebih dahulu. Offset 4 ya. Kita ambil ini supaya presisi di tengah-tengah ya. Kemudian saya akan panjangkan terlebih dahulu karena kita tidak mungkin langsung membuat di sini. Kalau langsung membuat di sini biasanya dia tidak akan presisi. Sehingga saya panjangkan dulu garis bantunya dengan perintah extend ya. Lalu saya sembarang membuat garis bantu di sini ya. Nanti kita akan meletakkan lingkaran dan hasilnya kita tempel di endpoint kedua garis ini ya. Nah, kita lihat lingkarannya berradius 6 ya. Berradius 6. Radius 6 ini kita letakkan di tengah-tengah lingkaran ini ya. Oke. Berarti kita buat garis bantu. Ambil titik tengahnya. Oke. Tarik ke atas 4. Tarik ke kiri sembarang. Hal yang sama. Titik tengahnya. Endpointnya boleh 4 ke bawah. Lalu tarik ke samping dengan ukuran bebas ya. Nah, kalau sudah, kita letakkan lingkaran tepat di tengah-tengah dengan radius 6. Oke. Kalau sudah, kita hapus bagian yang tidak terpakai dari lingkaran tersebut. Oke. Mohon maaf, yang tidak terpakai ini ya. Oke. Lalu kita hapus garis-garis bantu yang tidak terpakai ya. Saya hapus. Kemudian kita pindahkan ya. Nah, ini letakkan di endpoint. Nah, jika presisi maka di sini endpoint akan bertemu dengan endpoint sehingga garisnya akan bertemu ya. Bila garis kita tidak bertemu atau menyisakan sebuah garis tambahan, maka ukurannya tidak presisi ya. Nah, berikutnya kita meletakkan lingkaran ya, bagian dari lingkaran berradius 45 di endpoint ya, di endpoint garis 36. Oke. Berarti titik tengah lingkaran radius 45 itu tepat di tengah-tengah
garis dengan panjang 36 ya. Kita cari dulu garisnya ini, lalu kita buatkan lingkaran radius 45. Radius 45. Maaf. Di sini lingkaran berradius, nah ini 45 ya. Bagaimana kita meletakkan di antara endpoint ini? Maka kita hapus garisnya, lalu kita buat garis bantu ya, endpoint ini tarik ke atas, lalu kita buat garis bantu, tarik ke atas, lalu kita hapus bagian yang tidak terpakai ya. Kita buang, kemudian kita pindahkan ya. Kita pindahkan endpoint dari ujung garis bertemu dengan endpoint ujung garis. Nah, jika presisi, maka di sini titiknya akan bertemu ya. Tidak ada garis tambahan apapun. Nah, biasanya letak kesalahan ada pada poin lingkaran ini dan lingkaran ini ya. Berikutnya kita akan membuat bidang miring 10 dan 6 ya. Masih ingat kita gunakan perintah chamfer. Oke. Chamfer dengan jarak ya 10 untuk garis pertama dan 6 garis kedua. Kita tentukan garisnya. Oke. Kemudian chamfer bagian atas ini masing-masing 6, lalu kita tentukan garisnya ya. Lalu hapus bagian yang tidak terpakai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini lingkaran dari radius 4, ini setengah lingkaran radius 6, ini lingkaran radius 4 ya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ujung lingkaran radius 4 itu terletak di ujung garis vertikal 12 ya. Kita cari, nah ini kita hapus ya. Radius 4 berarti jaraknya 4 ya. 4 terhadap titik luar atau garis luar. Sehingga kita buat garis bantu ya, dengan jarak 4. Oke. Lalu kita buat lingkaran berradius 4. Yang penting menentukan titik tengahnya harus tepat ya. Lingkaran berradius 4 ya. Kalau sudah, maka kita hapus bagian yang tidak terpakai ya. Kita hapus bisa dengan trim atau dengan menggunakan hapus biasa. Lalu kita hubungkan kedua endpointnya ya, 12 sudah betul. Dengan harapan kita bisa meletakkan radius lingkaran radius 6 tepat di tengah-tengah garis 12 tadi. Radius 6 di sini, enter. Lalu kita trim bagian yang tidak terpakai. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang berikutnya adalah
Ini ya. Oke. Ini kata kuncinya, di sini ada garis miring yang dibentuk dari sudut 30 derajat. Nah, garis miring ini dia dijadikan alat bantu untuk membuat garis miring dengan jarak 2, 6, dan 2. Dan di sini diketahui ukurannya 58. Oke. Berarti ini bisa kita hapus. Lalu buat garis. Nah, di sini panjangnya 58. Nah, di sini. Lalu di sini kita buat bidang miring. Nah, di sini sudah kelihatan. Kalau dari sini yang namanya sudut kita hitung penuh setengah lingkaran ini 180. Karena kita 30 derajat, maka pastikan dia membentuk sudut 150 ya. Atau ini boleh langsung diklik, atau supaya benar-benar presisi kita gunakan rumus. Misalkan masukkan sudut ya, simbol kurang dari ya, yaitu 180 dikurangi 30, 150. Nah, ini supaya dia presisi. Kita klik, kita coba cek apakah betul sudutnya 30 derajat. Betul ya? Betul. Nah, sekarang ini kita jadikan sebagai garis bantu untuk membuat garis tambahan yang kalau kita perpanjang dia akan presisi bertemu dengan titik ini ya. Ini bisa kita hapus. Kita buat garis bantu. Nah, di sini kita akan pantulkan garisnya. Nah, di sini jelas membentuk sudut 30 derajat ya. Kita bisa saja langsung memasukkan angka 2, tetapi supaya tidak goyang, tidak bergeser dan presisi, saya gunakan rumus sudut ya. Artinya karena kita pencerminan, berarti 360 dikurangi 30. Berarti 330. Nah, ini jadi dia tidak akan bergeser presisi. Saya masukkan angka 2. Oke. Kalau sudah dengan sudut 30 derajat pencerminan, kita masukkan angka 6 ya, supaya tidak bergeser. Saya gunakan rumus. Nah, ini tidak bergeser, yaitu masukkan panjangnya 6. Oke. Berikutnya sudut 30 derajat ya. Saya masukkan rumus kurang dari 330. Dari mana 330? Yaitu 360 derajat dikurangi 30. Ya. Ini kalau saya masukkan angka 2, maka dia presisi menempel pada endpoint. Ya. Nah, selanjutnya di sini ya, ini adalah lingkaran yang kita letakkan pada titik tengah garis sepanjang 6 ya. Nah, di sini ini 6 ya. Maka kita bisa offset garis tersebut dengan jarak 12. Oke. Lalu ini bisa kita hapus. Oke. Lalu kita bisa menghubungkan endpoint bertemu endpoint. Oke. Ini juga bisa kita hubungkan atau bisa kita offset sejarak 6 garis ini. Jika presisi, maka titiknya akan bertemu. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan lingkaran berdiameter 6 ya. Berdiameter 6 ya. Lingkaran berdiameter 6.
Kita masukkan. Lalu kita hapus bagian yang tidak kita gunakan. Oke. Ya. Nah, di sini kita hapus. Nah, selesai, ya. Jadi kebanyakan kalau tidak teliti, bagian ini biasanya salah, bagian ini, dan bagian ini. Nah, selanjutnya bisa kita modifikasi dengan memberikan warna, baik warna objek maupun garis ukur, ya. Kita buktikan apakah presisi. Saya akan mengukur bagian bawah, ya. Di sini totalnya 94,66. Kita cek apakah betul endpoint ini bertemu ini 94,66, betul sekali. Lalu kita cek ini endpointnya, yes. Maaf, ini salah. Kita cek bertemu endpoint 24,66, betul, ya. Nah, sekarang bertemu dengan endpoint, ya, 36, ya, betul. Kemudian empat, betul sekali. Dan terakhir ini, ya. Oke, 10, ya. Nah, nanti tinggal kita atur warna dan ukurannya di sini, ya. Nah, di sini berarti ini bisa kita gunakan bukan yang koma, ya. Sorry, standar. Nah, di sini, ya. 24, 66, 36, 24 dan 10, ya. Silakan untuk bisa dilengkapi. Saya pikir untuk project ini mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.